makan siang bergizi itu untuk rakyat di desa itu sangat memerlukan, karena jarang selama ini penduduk desa itu setiap minggu itu bisa makan telur, makan daging ayam dan sebagainya. Semenjak ada MBG, alhamdulillah mereka merasakan manfaatnya. Kalian sudah dengar pernyataan ngawur dari menteri tadi, bahwa orang desa sebelum ada MBG jarang makan telur dan daging ayam. Sontak pernyataan tersebut membuat marah warganet. Coba kita simak video ini. Kira-kira otak Pak Menteri ini tahu nggak ya, kalau uang 335 triliun yang di MBG itu hanya untuk dimakan, terus jadi kotoran, terus terbuang di WC. Aku nggak yakin. Kayaknya otak Pak Menteri ini nggak sanggup lah berpikir sampai ke situ. Bahasanya aja ketahuan. Atau ini orang desa nggak pernah makan telur sama ayam. Semenjak ada MBG lah, baru orang itu bisa makan telur sama ayam. Ferguson, sepele kali ya. Makanan kami tuh ayam bergizi, telur, luaran kami makan kayak gitu. Kami kalau mau makan ayam, ayam kampung. Kami kalau mau makan telur, telur kampung, telur ayam kampung. Lebih bergizi daripada MBG itu. Apa benar seperti kata Bapak Menteri ini? Katanya masyarakat desa jarang sekali makan telur dan ayam. Baru setelah program MBG ada, masyarakat di desa sudah terbiasa menikmati telur dan ayam. Menurut saya, pernyataan tersebut merupakan sebuah bentuk pelecehan dan penghinaan terhadap masyarakat Indonesia yang mayoritas tinggal di desa. Emangnya semua rakyat di desa itu miskin, tidak mampu, duafa semuanya, sehingga untuk beli telur dan ayam saja tidak bisa? Hah? Pak Menteri, kalaupun ada masyarakat yang miskin ekstrim, benar-benar tidak mampu mencukupi kebutuhan pangannya, itu juga tanggung jawab pemerintah, Pak Menteri. Jangan menghina masyarakat, seakan-akan MBG ini menjadi pahlawan bagi masyarakat di desa. Pak Menteri. Kata Menteri Desa, orang di desa jarang makan daging sama telur. Jadi sejak ada MBG, orang desa bisa merasakan daging sama telur. Secara tidak langsung, pernyataan ini merendahkan orang desa. Padahal waktu saya kecil, hidup di desa makan daging sama telur karena tinggal ambil dari kandang. Yang sulit di desa itu jalannya jelek. Dan rata orang-orang tua kita di desa kalau belum makan, kalau anak-anaknya belum makan, nggak boleh berangkat sekolah. Jadi walaupun nggak ada MBG, anak di desa masih bisa makan, Pak. Ya, saya tuh mau heran, mau kaget, tapi nggak jadi heran, nggak jadi kaget. Kenapa? Karena yang ngomong seperti ini adalah menterinya Prabowo. Karena udah bisa ditandai ya, menterinya Prabowo kalau nggak gagal berpikir ya gagal menyampaikan informasi. Nah, Yandri ini memiliki kedua-duanya, artinya tolol aja tolol gitu loh. Kok bisa ngomong seperti itu kepada orang desa? Kok bisa lu membanggakan MBG dengan kondisi MBG yang seperti itu? Udah jarang ada daging, ada protein itu pun berbentuk ulat, belatung. Dengan kondisi MBG yang seperti itu, lu bisa-bisanya menyebut orang desa jarang makan protein dan MBG adalah solusi karena memberikan kesempatan kepada orang desa untuk merasakan MBG. Lu pengen dilempar tai ayam lu. Di desa itu tidak semengenaskan itu, Yandri. Yang mengenaskan itu otak lu. Di desa itu tempat dari segala jenis peternakan, mulai skala kecil sampai gede. Bahkan bukan hanya peternakan, di desa itu juga berderet sepanjang jalan berdiri UMKM jual makanan berbasis protein, entah itu sate, gulai, ayam geprek, ayam penyet, ikan lele penyet, ikan lele asap. Bahkan di rumah makan Padang juga jual gulai isi kepala lu, gulai otak. Dengan kondisi desa yang seperti ini yang notabene protein tidak sulit dijangkau, lalu menyebut orang desa jarang makan protein di era sekarang pula, buset. Orang menyebut MBG berguna, bergizi, itu aja udah aneh.
Lah ini malah ditambahin orang desa jarang makan protein. Dan aneh tolol pula kayak gini jadi menteri. Kalau statement menteri desa aja kayak gini kualitasnya merendahkan, meremehkan, mengecilkan. Kayaknya emang Yandri sebagai menteri desa mancing orang desa untuk ngelempar mulut dia pakai tai ayam atau tai sapi. Yandri Susanto mengungkapkan, masih banyak warga di pedesaan yang selama ini jarang bisa menikmati makanan bergizi seperti telur dan daging ayam. Hal itu ia sampaikan berdasarkan aspirasi yang diterimanya dari para kepala desa dan perangkat desa dari berbagai daerah. Menurut Yandri, keterbatasan daya beli membuat sebagian masyarakat desa belum bisa mengonsumsi sumber protein secara rutin. Karena itu, program makan bergizi gratis dinilai sangat membantu memenuhi kebutuhan gizi masyarakat. Tadi aspirasi mereka bahwa makan siang bergizi itu untuk rakyat di desa itu sangat memerlukan. Karena jarang selama ini penduduk desa itu setiap minggu bisa makan telur, makan daging ayam, dan sebagainya, kata Yandri usai rapat koordinasi bersama 10 asosiasi desa di Jakarta. Yandri mengatakan, banyak kepala desa menyampaikan bahwa program MBG membawa manfaat nyata terutama bagi masyarakat yang sebelumnya kesulitan mendapatkan asupan protein secara rutin. Semenjak ada MBG, alhamdulillah mereka merasakan manfaatnya, ujar Menteri Desa Yandri. Menurutnya, program MBG bukan hanya soal menyediakan makanan gratis, tapi juga menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya anak-anak yang masih dalam masa pertumbuhan. Pemerintah berharap dengan asupan gizi yang lebih baik, kualitas sumber daya manusia di desa juga ikut meningkat. Dia menambahkan, pemerintah akan terus mendorong agar pelaksanaan MBG bisa menjangkau lebih banyak wilayah pedesaan. Dengan begitu, semakin banyak masyarakat yang merasakan manfaat program tersebut dan memiliki akses yang lebih baik terhadap makanan bergizi. Mungkin sebelum ada MBG, orang-orang desa mungkin dikira makannya pakai keong kali sama keong. Mosok sih wong desa jarang makan endog. Ngerti ora Pak Menteri? Omahku sing neng desa kae pinggir ngalas, mburi omahku kuwi ya wis ngalas. Ngarepku kali saben dina kuwi mangan endog pitik. Tur ndoke kuwi mau gratis mergone selalu dikasih sama tetanggaku yang peternakan ayam petelur. Mbok nek ngenyek ki aja banget to Pak. Peh wong desa dikirone ora tau mangan endog, yuk butuh banget karo MBG. Emang gue pikiri Menteri Desa sebut rakyat di desa jarang makan telur dan ayam. Sejak adanya MBG, rakyat desa terbantu untuk mendapatkan asupan berupa telur dan daging ayam. Woi, Pak Menteri, ya aneh lagi, ya Allah, ya salam, ya Robbi, ya Karim. Memangnya anak-anak di desa itu nggak makan telur, nggak makan daging kalau nggak dari MBG itu. Aneh-aneh lupa. Masa Bapak sekelas menteri statementnya kayak gitu? Berarti kami di desa ini melarat betul gitu maksudnya. Terus anak-anak kami itu nggak pernah makan tahloy atau telur. Tahu kamu tahloy? Nggak makan daging. Malah kami di desa ini Pak banyak telur Pak. Banyak daging karena kami miara ayam sendiri. Ayamnya bukan ayam-ayam yang siapa sih? Ayam kampung, dagingnya enak. Telurnya juga telur ayam kampung.
Aneh, bisa-bisanya ya Allah Pak, jangan gitulah Pak. Walaupun kami di desa Pak, sering juga Pak kami makan daging Pak. Walaupun nggak ketang sebulan sekali ataupun dari hajatan ke hajatan, tapi ayamnya ayam kampung Pak. Telurnya juga telur ayam kampung. Masa sejak adanya MBG, berkat MBG anak-anak di kampung bisa makan telur sama ayam. Ini benar nggak sih statement Pak Menteri ini kayak gini? Moga-moga enggak lah ya. Tapi ini udah viral juga ucapan. Halah, nggak tahu lagi saya. Memang benar kata Presiden Konoha. Aneh di tempat kamu itu Arman katanya. Banyak menteri-menterinya aneh katanya.